di pertemuan kedua ya. Ini sambil saya share di YouTube-nya. Oke, kita masuk di pertemuan kedua. Ini di sini kita bicara tentang memori ya. Memori internal memori. Internal memori itu seperti apa? Di memori komputer. Kalau kita lihat di sini ada jenis-jenisnya. Ya, nanti di bawah sini ada catatannya, ada catatan kakinya. Ibarat ini kalau catatan ini sebetulnya ini adalah contekan ya. Kalau misalkan dosen menyampaikan sesuatu itu mesti ada contekan. Ini kalau pakai dua layar monitor, ini contekan ini tidak akan muncul. Jadi yang muncul hanya yang atas ini di layar screen. Jadi biasanya ini banyak catatan. Jadi kesannya kalau misalkan orang menyampaikan sesuatu itu hebat gitu ya. Karena sebutannya adalah PowerPoint. PowerPoint. Namanya saja PowerPoint. Jadi poin-poin ya, poin-poin yang sangat penting ya. Jadi sebenarnya PowerPoint. Oke, ini Google Drive-nya salah. Ya, jadi ini memori ada ROM, ada PROM, ada EEPROM, ada EEPROM. ROM ini read only memory. Jadi di sini tidak dapat dihapus, tidak bisa ditulis ulang. Jadi sekali tulis ya sudah selesai. Jadi, biasanya untuk atau untuk mainan atau mungkin di apa namanya perangkat-perangkat gitu ya, itu sudah tertanam ya untuk ROM. Jadi ada itu. Kemudian yang PROM ini pabrik ya, yang pertama ini. Yang kedua ini dapat diprogram, ya, diproduksi, tapi tidak dapat dihapus. Jadi setelah diisi ya sudah, tidak bisa diisi, tidak bisa ditulis ulang ya. Kemudian yang ketiga EEPROM ini electrical, yang ini adalah erasable ya. Ini dia bisa dihapus dengan memberi sinar ultraviolet. Jadi biasanya kalau zaman dulu tuh komputer-komputer itu ada ini, ROM memori. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau Anda pernah buka hanya komputer ya, semua jenis peralatan elektronik ya, ini ada IC yang bentuknya ada kacanya seperti ini, tapi ini tidak kaca, tapi biasanya ini ditutup kayak diisolasi stiker warna hitam. Nah itu adalah untuk proteksi supaya isinya tidak terhapus ya. Ini tidak ada contohnya ya yang tertutup gitu ya. Ini. Jadi intinya ini. Jadi ini dia ditutup ya. Nah, biasanya ada yang ditutup kayak gini ya. Tapi di sininya ada kaca. Ada kaca. Nah, kaca itu yang dia nanti untuk menghapus. Jadi dibuka kemudian
kasih sinar ultraviolet, itu nanti isinya akan apa namanya, akan terhapus ya, isinya akan hilang ya, ini kayak ini. Jadi kalau Anda melihat IC kok seperti ini kok terbuka, nah itu berarti bisa ada kemungkinan nanti bisa menyebabkan rusak juga. Dan kalau ada kertasnya hitam di sini terus nanti Anda bersih, wah bersih biar bersih di kelepei apa itu malah nggak boleh. Saya dulu pernah praktikum itu di lab bengkel, itu saya ya buat mainan kan, zaman dulu kalau kelihatan ya iseng itu ya, dikelepek itu terus nanti tempelkan di punggungnya temennya gitu. Itu tahu dosennya, ini siapa tadi yang lepas? Dimarahi gitu. Yang lepas siapa ini? Jadi bukan dimarahi karena mainan tempelan itu, tapi karena itu ngelepasi dapat dari mana? Kamu ngelepas di mana? Suruh kembalikan lagi tutup. Terus biasanya terus langsung dijelaskan itu karena ini. Itu nanti kalau dihapus efeknya ini rusak. Seperti itu. Ini sempak yang lepas Pak. Pernah mungkin pengalaman ini. Jadi kemudian kalau yang ke selanjutnya ini adalah EEPROM. EEPROM ini electrical ya. Jadi dia menghapus ini bisa lewat program di komputer. Jadi biasanya ini yang sekarang itu di robot permainan, kalau di robot-robot itu ya. Robot-robot itu kalau Anda main robotika itu dia dihapus. Lomba robotika itu ya. Jadi kemudian tulis ulang, kemudian nanti bisa dihapus lagi. Itu bagus juga itu ya. Apa namanya? Lomba itu melatih logika. Jadi nanti kalau ini ya robotnya itu nanti bisa jalan mengikuti jalur warnanya putih itu, atau mungkin nanti robotnya akan bergerak mendekati apa panas, kemudian nanti situ menyembur angin atau apa, itu bisa. Biasanya sih yang kalau yang main apa namanya, main ini IoT ya, kayak Arduino itu bisa. Ya. Kemudian ada lagi ya di sini ada DRAM, SRAM. Kalau tadi kan pengertian memori ya. Nah, kalau ini memori RAM ada DRAM, dinamik. Ya. Ini untuk memori utama, tapi ini sudah tidak ada lagi ya. Sekarang itu sudah pakainya DDR3, DDR4 atau DDR5 ya. Nah, sudah pakai itu. Jadi kalau DDR di sini ini ya. Jadi dia ini yang DDR3 ini memperluas bandwidth dan mengandalkan clock. Kemudian konsumsi dayanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan DDR. Jadi kalau laptop sudah menggunakan DDR3, DDR4 itu konsumsi baterainya itu akan lebih hemat ya, dibandingkan dengan yang masih menggunakan DDR1 ya. Tapi sekarang pun laptop juga sudah keluaran terbaru itu udah pakai DDR5 ya. Kayak DDR5. Kemarin saya cuma iseng-iseng ya. Jadi kalau spek-spek komputer, jadi kemarin itu, nah ini contohnya spek komputer nih. Tapi ini kemarin saya tanya, ini yang harganya berapa ini, sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Kemudian kalau yang ini kemarin saya tanya, ini yang harganya sekitar budgetnya adalah 20 juta. Nah ini harganya 17 juta. Jadi ya dipeseni itu ya, harganya 20 juta. Ini 20 juta, ini 17 juta. Nah kita yang penting adalah kita mengetahui ini cara bacanya kayak gini. Oh ini
Lenovo Gaming ya 15 ini apa namanya VGA-nya ya 15 in. Ini Core i7 serinya seri 13. Core i7 seri 13 65HX. Kemudian 12 GB. 12 GB itu berarti memorinya. Ini hard disk-nya. Kemudian ini apa lagi? RTX ini apa ini? LAN card ya kalau nggak salah. Terus ini 8 GB. Windows 11. Kemudian ada apa? Ya. Nah, ini kita harus bisa membandingkan ya. Oh, ini kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Atau mungkin dari sisi mereknya ya. Kalau ini merek Lenovo, Asus, HP Pavilion, ada Lenovo. Nah itu, jadi kita enggak perlu memorinya gini. Yang penting speknya ini. Merek enggak penting, yang penting speknya. Kalau saya speknya gimana, bagus, oke bagus. Tapi yang merek ya nomor 2. Kemudian ada memori modul, DIP, SIM, DIM, ya, RIM, SODIM. Jadi nanti kalau misalkan Anda penasaran ini bentuknya memori apa, dicari ya di internet. DIP itu seperti apa, SIM itu seperti apa. SIM ini yang lama ya, SIM memori, yang komputer-komputer lama. SIM memori. SIM memori. Jadi bentuknya seperti ini. Biasanya ini kalau anak-anak elektro, anak-anak komputer ini dipakai untuk gantungan kunci. Karena ukurannya kecil, cuma segini. Ya, tapi kalau yang memori yang ini agak besar panjang. Nanti kalau misalkan Anda penasaran memori seperti apa, prosesor seperti apa, itu nanti ini di pojok sini ada komputer, nanti bisa dibongkar nanti pas jam. Tapi tidak tahu nih nanti pertemuan perakitan komputer nanti di ini, jadi di pertemuan sesi keempat ini. Nanti kalau mau ada yang mau penasaran dibuka tok ya. Tapi kalau di sini ada yang jurusan TKJ enggak? Ada. Ini jurusan apa? SMA, SMK, SMA. Kalau yang kemarin, yang minggu lalu ada yang dari SMK, jurusannya TKJ. Ya sudah, silakan bongkar terpasi semua. Nanti yang kembalikan saya suruh dia yang kembalikan. Nah, ini TKJ di mana, di Nasarudin ini ya, tapi di sana enggak hadir di sini ya. Kalau hadir di sini ya tak tugasnya suruh dampingin buka SMK Negeri 2 ND. Biasanya kalau dari SMK TKJ itu ya mungkin materi ini mungkin sudah biasa, karena ini materi saya mengadopsi dari kurikulumnya Cisco ya, ada esensial. Kemudian, nah ini yang perlu kita pahami adalah ini tipe memori tipenya ini. Jadi kalau misalkan kita yang itu tadi yang pernah tadi diutarakan ya, dia punya pengalaman ganti memori kena harga 250 ya. Padahal memorinya sendiri harganya mungkin 300.000 ya. Karena ini, jadi pada saat pasang memori ya, ini sama-sama DDR3-nya, tapi ini clock rate-nya itu berbeda, PC-nya ini beda. Ini juga menjadi masalah. Jadi mungkin terlalu tinggi dia tidak bisa. Atau kalau misalkan tadinya DDR3 1333, kemudian karena yang seri ini biasanya kalau yang seri rendah ini sudah jarang ditemukan ya. Adanya yang 2133, maka dipasang ini. Dan kalau ini 10.600 dipasangkan dengan yang 17.000 misalkan. Maka kecepatannya ini akan mengikuti kecepatan yang ini. Jadi percuma kita
nambah memori, cuman hanya besar di angkanya saja, tapi kecepatannya tidak powerful. Misalkan ini DDR2, ini DDR3, PC3 12.800 pasangan dengan 10.600, beda karena ini clock speednya ini 12.800, yang ini 10.666, maka yang ini akan mengikuti ini. Jadi ibaratnya kita jalan dengan anak kecil, kita tidak akan mungkin lari cepat, kita akan mengikuti langkah si anak tersebut. Ini juga, ini butuh tahu. Nah, di sini kalau pengen tahu ini gimana Pak? Kan kita bukan orang komputer, masa harus buka ini. Memang jalan satu-satunya ini harus dibuka. Tapi ada tools, namanya adalah CPU Z. Jadi Anda bisa gunakan CPU Z. Ini saya pernah download di mana ya? Mungkin di menu download ya. CPU Z. Nah, gitu. Jadi dengan CPU Z itu kita bisa mengetahui sudah hilang. Ya, jadi Anda bisa download ya CPU Z, nanti bisa Anda cari tahu memori kita itu berapa, jenisnya apa, PGA-nya apa, itu akan kelihatan semua di situ. Kebetulan kalau di sini sudah hilang. Jadi download aja, namanya CPU Z. Ya. Kalau kita cari di sini, CPU Z. Nah, download aja yang portable. Portable itu kita tidak perlu install, hanya jalankan aja. Jadi ini gambarannya ini. Jadi di sini nanti kita bisa melihat informasi tentang prosesornya kita apa. Ingin ngerti prosesor kita itu apa sih? Lihat dari CPU Z ini bisa menampilkan untuk memorinya, VGA-nya, ya. Memori kita, bahkan kita punya slot memori berapa nanti di sini akan kelihatan. Slot 1, slot 2, itu nanti kalau ini di sini slot 1, kalau slot dipilih ada slot 2, kok ini kosong. Nah, berarti hanya ada satu slot aja yang terpasang. Nanti di sini akan kelihatan informasi mereknya memori itu mereknya apa. Di sini contohnya di sini Kingston mereknya. PC 3310700. Jadi kita belinya kalau mau upgrade minimal ini sama ini. Ya kalau mau upgrade ya jangan yang di bawahnya ini. Misalkan memorinya tadinya 8 GB. PC-nya PC3 10700. Kok dikasih yang 133? Jangan mau, harusnya yang minimal sama atau yang lebih tinggi PC ininya. Ya, gitu. Ya, jadi seperti itu. Sama seperti kalau kita beli komputer ya, prosesornya Core i7, tapi generasi ketiga dengan Core i5 generasi 13. Bagusan mana? Kalau dilihat memang wah ini Core i7, begitu di wah saya dapat murah ini Core i7 harganya segini, kamu Core i5 harganya mahal banget, itu harusnya di bawahnya ini tahu nih. Saya pernah itu. Komputer saya di sini ini, komputer saya ini kebetulan ini Core i5. Core i5 generasi 8. Kemudian teman ada yang punya Core i7 tapi generasi 3. Oh ini murah saya. Itu saya lihat. Nah, ini murah karena ini punyamu generasi 3, ya saya generasi 8. Jadi lebih bagus yang punya saya. Walaupun saya ini sebutannya Core i5 atau Core i3. Ya, jadi yang kita lihat itu generasinya, gennya. Kan bisa, kalau kita misalkan kita lihat ya.
timeline tulisannya gini, timeline apa? Prosesor Intel. Nah, di sini nanti akan kelihatan. Oh, ini kalau ini anu Intel Core. Intel Core. Gambarnya mana ya? Susah ya kalau gini ya. Enak pakai ini ya. Kalau pakai ini harus menyimpulkan. Kalau pakai ini enak. Sebutan generasi prosesor dalam bentuk tabel. Ini berarti jenisnya, kemudian generasi, ini tahun, kemudian speed, kecepatan. Ini kecepatan dulu ya. Generasi, ini kecepatan atau clock-nya ya. Ya kecepatan aja, kecepatan. Kalau pakai Google nggak tak nyimpul nih. Kalau ini udah langsung disimpulkan. Nah, ini. Ya. Nah, Pentium 1 muncul, Intel Pentium, ini Core i3 generasi pertama, Core i5 generasi pertama, Core i7 generasi pertama. Kemudian ini ini tidak detail ya. Core i9 ini generasi 12. Ini generasi ke-6. Ya. Nah, seperti ini. Jadi sama-sama Core ininya tapi generasinya ini. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi di sini tahun rilisnya kapan di sini. Oh, itu tahun rilisnya ini. Jadi kita perlu mengetahui juga. Kemudian ada memori cache, ini ada di ada di prosesor atau ada di dalam CPU yang main motherboard ya. Jadi ada di motherboard, ada di ini L1 ini terintegrasi dengan CPU-nya. Ini menggunakan CPU set juga kita bisa melihat memori cache kita itu berapa di L1, di L2, di L3 kan enggak. Karena tidak semuanya ada cache di L1 dan L2-nya. Jadi bisa dilihat, coba nanti pakai CPU set. Kemudian ada non-parity, parity, ECC. Jadi dia akan memorinya dia punya kemampuan untuk bisa memeriksa kesalahannya. Di parity, ECC ini error correction, biasanya ini dipakai untuk server. Karena kalau komputer-komputer biasa eman-eman pakai ini ya, karena mahal. Kemudian di dalam komputer mainboard ini adalah ini tadi ya, kartu slotnya, slot perangkat. Ada slot expansion, ada perangkat penyimpanan, port video, kemudian USB ya. Ini saya tidak tahu nih. Aslinya ini bahasa Inggris, tapi ini saya terjemahkan. Artinya pelabuhan umum ini menyediakan koneksi antar mainboard dan berbagai perangkat eksternal seperti printer, oh ya, USB ini, eksternal kamera video, USB. Gitu. Nah ini contohnya ini PCI, gambarnya seperti ini PCI. Oh gambarnya ini warnanya putih, ada sound, kemudian AGP. AGP ini kalau dulu sering ya, ini AGP itu
Karena ini waktu itu juga masih eranya masih waktu saya masih kuliah ini mungkin eh, masih ada gitu ya. Saya nyeletuk gitu ya. Emang gua pikirin Pak. Nah itu AGP. Jadi terus disuruh maju. Maju sini, siapa tadi yang bilang gitu. Terus suruh apa kepanjangannya ini? Nah, bingung kan. GP itu kepanjangannya apa? Gitu. Fungsinya apa? Slotnya warnanya ini, warna coklat. Jadi akselerasi grafik port. Dia punya kecepatan di sini ada multi 2x, 4x, ya 8x. Jadi selalu genap ya, tidak mungkin ganjil. Ganjilnya hanya di satu. Ya. Setelah itu genap. Kemudian PCIe ini warnanya ini. Jadi kalau Anda buka komputer kok warnanya biru, wah ini PCIe. Itu tadi yang bisa. Kalau orang awam tidak tahu. Pak ini saya mau nambah VGA. Kira-kira apa ya jenisnya ini ya? Oh ini PCI, PCIe. Oh ini PCI. Atau oh ini ISA Pak. Kok bisa tahu? Kita bisa melihat dari warnanya. Ini pasti warnanya ini biru. Kalau yang AGP ini warnanya coklat, PCI warnanya putih, pasti. Tidak ada warna yang lain. Jadi semua mainboard, semua merek ini warnanya PCI itu mesti putih, ukurannya sama, bentuknya sama. AGP warnanya coklat. Kemudian yang PCIe warnanya biru. Kemudian kalau yang ISA warnanya hitam tapi agak lebih panjang. Ini yang ISA. EISA ini lebih panjang lagi ya, Extend Induction Standard Aspect. Tapi kecepatannya masih 32 bit. Kemudian MCA ini adalah perpanjangan dari ini. Jadi dia bentuknya adalah slot gini, kemudian dia pasangnya nyamping. Ini biasanya untuk komputer-komputer ini apa namanya desktop tipis gitu ya, tipis. VGA-nya kan tidak mungkin berdiri, tidak bisa. Makanya dia dipasang kartunya miring. Jadi isiannya ini MCA. Misalkan kita cari di sini MCA port, MCA slot, MCA expansion slot. Gambarnya, nah ini kelihatan ya. Yang paling kelihatan mana? Nah ini yang paling kelihatan. Nah, ini MCA. Ini open in new. Nah, ini MCA. MCA-nya ini. Jadi bentuknya kayak mainboard gitu, dipasang berdiri, kemudian nanti Anda pasang nyamping-nyamping. Jadi pasang nyamping. Jadi kelihatan kartunya ini, jadi MCA. Itu MCA. Kemudian ada lagi PCIe. PCIe ini lebih panjang lagi. Kemudian ada yang mini PCI. Mini PCI ini terletak di bawah laptop. Ya. Biasanya dipakai untuk docking. Mini PCI di laptop. Jadi untuk docking CPU, docking ini, docking laptop ya. Tapi jarang ada yang pakai docking laptop, docking station for laptop. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini docking. Mungkin yang paling jelas gambarnya mana ya? Nah ini ya, docking laptop. Tapi kebanyakan ini laptop-laptop yang lama ya. Kalau sekarang udah jarang pakai. Jadi ini laptopnya ini dipasang. Nah ini, nah seperti ini.
Jadi laptopnya ditaruh di sini, di atasnya sini, pasang, plug, dah. Nah, alatnya yang bawah ini, docking-nya ini sudah terhubung dengan VGA, keyboard, mouse, LAN, printer, segala macam di sini. Beda kalau kita pakai laptop ini toh, pakai laptop saya di sini pasang-pasang lagi, nanti sampai rumah pasang-pasang lagi mau pakai ini VGA pakai ini pasang. Tapi kalau ini enggak, tinggal ditaruh aja di docknya, plug, kemudian dikunci, ceklek, kunci, sudah. Kemudian laptopnya ini layarnya tetap tertutup ya. Ini nanti jangan langsung dinyalakan, powernya ini nyalakan jedet, dan nanti pakai monitor di rumah. Monitor sendiri gitu. Jadi enggak pakai layar monitornya ini enggak nutup. Terus nanti keyboardnya pakai keyboard biasa itu. Jadi ini pakainya dock. Tapi ini ya jarang ya orang pakai. Karena memang fungsinya laptop itu biasanya dipakai benar pakai untuk kerja di lapangan ya. Bukan kayak ini saya di sini salah sebetulnya. Ya, harusnya ini pakainya CPU laptop. Dan dia posisinya untuk di lapangan. Kemudian media penyimpanan, di sini media penyimpanan, storage, ini ada floppy drive, ya. Floppy drive mungkin belum pernah. Ya. Kemudian ada flash disk, ya. Flash disk sekarang itu harganya berapa? 50.000 dapat ya? 50.000 dapat. Kapasitasnya juga besar ya. Kapasitasnya besar, mungkin bisa sampai 8 giga itu ya. 4 giga itu ya. Pernah lihat flash disk ya? Pernah pegang punya toh. Nah, kan harganya murah ya sekarang. Ini saya punya flash disk, kapasitasnya 32 mega, harganya 250. Zaman dulu nih. Jadi ini kapasitasnya cuma hanya 32 mega. 32 mega itu ini mungkin teman-teman yang di sana mungkin ini apa namanya, kalau pengen lihat ya, ini efeknya saya hilangi aja ya. Nah, ini flash disk ukurannya kapasitasnya 32 mega, harganya 250. Saya beli tahun 2000 tahun 97. Sebelum krisis moneter. Moneter 97, 98 ya pokoknya itu. Muncul pertama kali flash disk. Ini dulu ada kayak kawat di sini, terus ada gantungannya. Kayak kesannya pede gitu ya, kalung gitu ya. Zaman dulu tuh banyak itu orang ngalungi flash disk gitu. Kita orang IT gitu, ngalungi ini. Kayak sampai tuh yang Sekoci atau siapa itu. Tapi dia kalungan pakai kalungnya hard disk gitu. Nah, jadi kalau ini kesannya gimana gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak. Ya, ini yang paling kecil ya. Kemudian saya punya lagi ini. Ini 2 tera. Tulisannya ya, lihat Anda ini, 2 tera. 2 tera cuma segini. Ini 32 mega. Ini 2 tera. Jadi media penyimpanan sekarang udah dan tidak lagi menggunakan ini. Sekarang bisa media penyimpanan menggunakan cloud, simpan di internet gitu ya. Cloud. Malah aman kalau di cloud ya, di internet. Tapi ya itu lagi, kita harus jangan sampai lupa passwordnya ya. Sampai jam berapa? 16.25 ya.
Jadi jangan sampai lupa password. Kalau lupa passwordnya ya sudah hilang. Kemudian internal komponen yang lain kabel, kabelnya ada SATA. Nah, nanti di materi saya kemarin itu ada virtual ininya, ada virtual apa namanya install itu ya, ada virtualnya. Jadi nanti bisa dicoba, tapi harus ada banyak misalnya pakai komputer ya. Nah ini nanti ada virtual desktop. Jadi kalau kita bicara sekarang ini ada yang laptop, ada yang desktop ya. Nah, nanti bisa dicoba di sini misalkan. Nah, jadi nanti ini virtual. Jadi merakit secara virtual. Ini apa? Tutorialnya ya. Kita skip. Ini kita pasang power supply. Ini misalkan ini kita pasang power supply. Bentuknya power supply seperti ini. Kita lepas. Ini kita lepasi mana ini? Ini motherboardnya harus dilepasi dulu. Show instruction. Nah, mau power supply, pindahkan power supply-nya. Nanti di sini harus dilepasi ini baut-bautnya namanya tidak ada. Kemudian mainboard ini mainboard ini ngelepas memori, tadi ini dibuka, ini ngelepas memori nanti dipokang. Jadi dia sebetulnya ini yang putih, warna putih ini dia bentuknya L ya ini. Jadi memorinya plug kunci. Jadi nanti kalau mau lepas ini ditekan ke kanan ke kiri sehingga nanti memorinya akan terangkat sendiri, lock berangkat. Pengungkit, nah misalnya ini pengungkit, ini pas. Kemudian nanti ngelepas ini kalau masang apa namanya kabelnya ini ada 4 kabel. Ini yang satunya ini dia grounding, kemudian yang satunya adalah power tegangan ini apa namanya 12 volt ya warna kuning. Kemudian yang warna hijau ini adalah RPM-nya, ya untuk mendeteksi kecepatan putarannya ini, atau dia untuk membaca panas sensornya. Panasnya kalau panasnya sekian, maka ini akan memicu untuk menaikkan kecepatan. Ini kalau mau masang seperti ini, kalau sudah pas nanti masang. Dan tidak mungkin kebalik ya. Ini prosesor, kalau mau dilepas, ini harus ya. Ini prosesornya. Nanti kalau mau masang ya tinggal ditaruh sini, tutup ini mungkin. Kemudian ini apa pendinginnya pasang. Ini harus pas. Ini masalahnya kursor saya ini kebesaran ya. Memang tak buat besar. Harusnya ini pas tuh dia nanti. Ini taruh sini, nah pasang. Pasang taruh sini. Kemudian nanti ada pasang kartu, ini kartu jaringan ya. Ini tadi yang saya bilang ini slot PCI, ini mini PCI, ini AGP, ya, ini AGP. Dilepasi. Nanti setelah dilepas dipasang lagi, dipasang terus dibaut, dan ini dipasang lagi yang mana ini ya, nanti bisa dicoba. Kemudian kabel juga sama, ini kabel patah, kabel SATA, ini bisa dicoba ya. Ini lebih enak prakteknya. Kemudian external port ini ada juga macam-macam ya, ada konverternya, ada VGA, keyboard, mouse, itu ya external port dan seperti itu. Ini DVI ini macam-macam ya. DVI ada yang jenis-jenisnya DVI. Ini kalau kita lihat di internet dicari ini
DVI itu kita cari DVI port. DVI port. Nah, ini DVI port itu ada yang ini minus ini, ada yang 4 gini. Ya. DVI. Kalau kita tipe ya, type of DVI port. Nah, ini. Nah, jenisnya ini macamnya. Nah, jadi kalau Anda beli atau suruh beli DVI port, harus jelas DVI port yang jenis yang seperti apa. Nah, ini jadi DVI port itu ada macam-macam gini. Ada yang seperti ini dual link, ada yang seperti ini DVI single link, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Jadi beda-beda. Ya, portnya juga macam-macam. Ini sama-sama DVI semua. Jadi kalau mau beli konverter, biasanya konverter DVI itu HDMI, DVI itu VGA. Ini yang DVI-nya harus jelas yang mana. Kalau sampai salah, tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa dipakai. Dan tidak bisa masuk lagi, tidak bisa dipakai. Kemudian ada VGA, ya, kemudian LAN, kemudian ada RCA, kemudian nanti setelah masang merakit semuanya itu nanti ada ini di belakang, bagian belakang. Ada, yang paling umum adalah USB ya. Sekarang ada muncul USB tipe C, Type C ya, dibolak-balik ya, karena itu mungkin juga tadinya USB yang lama itu kan masangnya harus pas ya, kalau tidak pas kan susah, apalagi di HP masangnya susah, belum pas dipaksa masuk bikin rusak ini soketnya. Kayaknya pakai USB Type C mau bolak-balik tidak ada masalah. Kemudian keyboard mouse ini juga, kalau keyboard warnanya pasti yang ini biru, mouse yang warna yang hijau, dan masangnya tidak boleh kebalik. Ini nanti kebetulan di sini ada, tapi keyboard mouse-nya tidak ada. Keyboard mouse-nya ada pakai USB. Jadi harusnya pakai ini, PS2 ya namanya. PS2. Kemudian ini ada lagi adaptor konverter. Ini KVM switch. KVM switch ini dia ini terhubung ke banyak CPU. Biasanya ini di ruang server. Di ruang servernya banyak, itu bawahnya ada KVM switch-nya. Terus yang ini terhubung ke monitor sama keyboard mouse. Yang ini terhubung ke CPU-nya, keyboard mouse-nya. Jadi nanti di depannya itu nanti tinggal pilih cetit CPU yang ini. Nanti layarnya berubah. Pencet yang ini, oh masuk yang ini. Pencet yang ini, pencet. Ya. Karena dulu saya pernah nangani server, kebetulan servernya ada macam-macam ya. Ada server firewall, kemudian ada server mail, ada server file sharing, ya. Kemudian satunya lagi itu ada server web, ada 4 server. Kalau satunya lagi itu server mahasiswa, jadi ada 5. Jadi kalau mau ngontrol pasang itu sedikit, ya, KVM switch. Kalau bentuknya ya di sini ya, KVM switch, ya, KVM switch. Nah, ini juga sama. Jadi, nah ini seperti ini. Ya, jadi dia satu layar, tapi di sini ada 2 CPU. Tinggal dipilih di sini nanti. Klik mau pakai CPU mana, klik CPU mana, ini nanti tampilannya. Ini ada banyak sekali, ada KVM. Ya. Kalau ini sudah pakai multi ini ya, multi
layar ya, VGA. Di VGA-nya, jadi satu itu satu VGA itu bisa menghasilkan, jadi misalkan VGA 5 port, misalkan VGA 5 port, tidak ada ya, VGA 5 output. Kata kuncinya apa? Kartu VGA 5 port, coba ya. Nah ini contohnya ini. Jadi kartu VGA 5 output. Seharga. Nah ini coba. Jadi dia VGA-nya di sini outputnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu VGA nanti bisa 6 layar. 6 layar, enak kalau kerja kayak gitu. Nah, terus nanti aktifnya yang mana Pak? Aktifnya monitor, layar monitor tergantung dari mouse-nya. Itu mouse geser ke sana, oh berarti itu nanti yang aktif di situ. Jadi, tapi kalau 5 itu kebanyakan ya, biasanya kalau 5 itu untuk dua. Kalau teman saya pasang itu, saya pernah pasang itu 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi biasanya sini untuk kerja apa, di sini untuk apa. Jadi untuk membandingkan pekerjaan itu enak. Saya di rumah maupun di sini kalau pakai laptop pakai 2 monitor. Ini pakai 2 monitor. Jadi saya extend. Kalau ini kan mirror. Jadi pilihannya di sini Windows P. Nah, ini kalau ini duplikat berarti ini sama. Tapi kalau saya pilih extend, ini dan ini beda tampilannya. Sehingga kalau ini ada di samping saya di sini, maka saya bisa sini kerja Excel, sini Word. Ngoreksi kerjaan ataupun ngoreksi tugas, saya itu lebih enak. Kemudian ini ya banyak, ini ada joystick ya, ada digitalizer, kemudian ada ini apa fingerprint, ada yang mengaktifkan di komputer juga pakai fingerprint. Sekarang di handphone sudah apa pakai ya untuk masuk ini udah pakai ini pakai sidik jari gitu ya. Karena dulu pertama kali ada iklannya gitu ya. Iklannya gimana? Iklannya itu waktu iklan HP yang sudah menggunakan fingerprint untuk mengaktifkan buka itu. Jadi suaminya masih tidur, istrinya pengen melihat HP-nya suaminya itu gimana. Suaminya tidur, terus jarinya suaminya itu suruh nempel-nempelkan. Ternyata tidak bisa semua. Begitu suaminya pura-pura tidur, begitu tahu dia, ternyata ngaktifkannya pakai jempol kaki. Aktifkannya pakai jempol kaki. Jadi itu ada iklannya dulu, waktu pertama kali. Kemudian ada ini input, media input, monitor, LCD. Nah, yang paling penting di sini kalau ini mesin printer ya, ini kebutuhan, ini speaker, kalau speaker ya relatif. Nah, yang paling penting adalah ini resolusinya. Nah, resolusi ini paling penting. Wah, saya kemarin beli LCD proyektor murah, gimana harganya 1 juta. Loh, kamu kok beli harganya kok bisa sampai 2 juta? Apa? Karena mungkin dia resolusinya ini. Ya. Misalnya ini CGA atau mungkin VGA ya 640 kali 480 ini mungkin murah, ini paling cuma 1 juta berapa gitu. Tapi kalau yang bawah ini mungkin harganya bisa puluhan juta sama-sama. Tapi karena ini dia resolusinya tinggi. Jadi kalau untuk layar, kalau yang ini 640 kali 480 ini paling hanya untuk
kelas sini dok, ini. Jadi LCD ditaruh 3 meter ke sana, tembok sini udah. Jadi tingginya hanya lebarnya 2 kalinya TV ini ke bawah. Udah itu dok. Mau dibesarkan lagi, tidak bisa, pecah gambarnya. Jadi harus pakai yang resolusi yang tinggi. Biasanya kalau ada layar di siaran-siaran itu ya di Simpang 5 atau di mana itu kan ada, itu bisa resolusinya bisa tinggi, bisa tajam banget gambarnya karena dia pakai ini. Nah, ini yang paling penting ini menentukan. Kemudian ini juga menentukan juga untuk aspek rasio juga. Kadang nyeting VGA tapi kok di kanan kirinya ada hitam-hitamnya itu ya. Nah, biasanya itu kalau VGA-nya landscape widescreen ya, widescreen, jadi agak lebar gitu. Jadi VGA itu kan sekarang agak melebar, jadi bukan kotak. Nah, itu hati-hati kalau untuk orang yang grafis ya. Anda settingnya pakai VGA yang widescreen, lebar gitu, buat lingkaran. Di situ kelihatan bagus, lingkarannya bagus. Begitu dicetak atau ditampilkan di layar yang fix ya, resolusinya fix. Nanti kesannya di situ jadi kayak gambarnya kayak entak gitu ya, oval. Yang tadinya lingkaran jadi oval gitu. Ya, kayak kalau kita nonton siaran televisi di layar yang widescreen, nonton sepak bola di layar yang widescreen, kesannya orangnya kayak orang cebol-cebol tuh main. Jadi wah, lucu gitu. Saya pernah nonton, wah aneh itu ya, karena dia pakainya widescreen, landscape ya. Kemudian komponen komputer ini juga mainboard ya, memori. Ini kalau merakit casing, kalau misalnya kita mau tentukan mau upgrade ya, upgrade itu upgrade yang mana gitu ya, itu harus jelas ya. Jadi, kalau sekarang itu upgrade jarang ya, saya mau upgrade biasanya kalau mau upgrade malah beli komputer tukar tambah gitu ya. Kalau zaman dulu masih sering, karena dulu saya pernah pengalaman itu orang itu ngupgrade dari CPU misalkan 486 atau 5, kalau 486 mentok ya, 586 mungkin masih bisa di-upgrade, Pentium 100 jadikan 133 atau 150 itu masih bisa ya. Kalau sekarang udah enggak, masih langsung upgrade semuanya. Yang paling mudah kita lakukan adalah memori ya, mengupgrade memori. Memori kita upgrade, kita tambahi hard disk, kita tambahi. Ini komputer saya bawaannya tadinya hard disk biasa, saya tambahi hard disk yang SSD ya. Ini tadi yang jenis VGA ya, LGA, N ya, ada yang VGA, N-port. Kemudian casing ya tadi, satu daya sama tadi. Kemudian ini VGA ataupun controller ya, hard drive ya, controller hard disk ya. Ada yang menggunakan SCSI, ini tipe SCSI ini paralel. Kalau yang sekarang menggunakan USB ya. Kemudian ada juga yang sekarang pakai SATA ya. SATA M2, ini SATA PS NVMe, PS M2. Jadi perbedaannya. Nah, jadi media storage perbedaannya seperti ini. Ya. Oh, ini video YouTube. Ya ini. Ya
gambarnya ini lah. Gitu. Jadi ini adalah yang SATA biasa, kemudian yang NVMe ini yang M2 SATA, ini M SATA. Jadi perbedaannya seperti ini. Nah ini sekarang harus jeli ya. Mau beli NVMe atau M2, pastikan dulu slotnya NVMe atau M2, karena ini slotnya beda. Jadi NVMe sama M2. Mungkin nanti bisa dipelajari. Sekarang banyak YouTube yang menyediakan informasi seperti itu. Ya. Nontonnya jangan Instagram. Biasanya nonton kan apa? Ini hard drive, pemeda penyimpanan hard disk, nah ini SSD. Ya, SSD, SD, micro SD, ya, compact. Kalau saya di sini tuh ada apa ini? Ini yang berarti yang SD card. Ini SD card. Memang di komputer saya di sini ada slotnya SD card. Ini pasang sini bisa. Biasanya ini dipakai di kamera-kamera itu ya. Tapi sekarang udah jarang. Sekarang pakainya micro SD. HP ini sudah pakainya micro SD atau memory stick. Kemudian apalagi penyimpanan faktor penting ini milik eksternal. Ini faktor pentingnya adalah kecepatan, kapasitas, kecepatan, dan interface-nya, koneksinya apa. Jadi jangan dilihat kapasitasnya dulu, tapi kecepatannya. Kemudian pastikan komputer ini memiliki banyak portnya, jadi bisa dipasang. Tiwas dibeli kok tidak bisa dipakai. Perangkat I/O-nya. Kemudian ini adalah tipe-tipe USB. Ya. Ini koneksi disk ya. ATA 1, ATA 2, SATA 1, SATA 2. Kecepatannya bisa sampai sekian. Kalau ini konektor tipe A, konektor Type. Kalau yang Type C di sini tidak ada. Ini cuma hanya tipe B, AB, B, A. Yang C belum ada. C kan baru-barusan ini ya. Ini materinya lama. Kemudian thin client. Nah, ini thin client workstation. Ini kita bisa menggunakan komputer ini apa namanya? Jadi CPU-nya 1. Ini monitor keyboard mouse tanpa CPU. Istilahnya dulu namanya diskless. Bisa pakai ini, thin client untuk bekerja. Kalau ini komputer khusus ya, biasanya dua monitor ini. Bahkan 2 sekarang dirasa udah kurang, 3 atau 4. Kemudian ini stasiun kerja virtual juga, PC game atau teater, virtualisasi. Sekarang sudah banyak yang menggunakan model virtualisasi. Saya pun di sini juga kalau ngajar pakainya virtualisasi. Jadi di sini saya punya server ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari komputer. Jadi kalau kita mau nyoba-nyoba latihan ini bisa. Tapi memang ini harus memorinya harus agak tinggi karena dia memakan memorinya. Makanya saya di sini memorinya saya besarkan, memorinya jadi 16. Jadi saya di sini bisa setting lebih besar bila luasa. Ya. Oke, mungkin itu ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin tadi di sini ada yang tanya ini. Ini 2 tera berapa Pak? Ini maksudnya berapa harganya ya? Aplikasinya apa Pak? Maksudnya aplikasi apa ini? Tidak nyimak dari tadi saya ya. Bedanya dari kelima server itu apa Pak? Oh, yang tadi saya sebutkan itu ya. Yaitu tadi server
Jadi ini kalau misalkan yang tadi saya ceritakan sang banyak server itu ya, itu di mata kuliah ini sih, administrasi server kalau tidak salah. Coba ada enggak ya? Mata kuliah administrasi server. Nah, pengelolaan administrasi server. Di sini materinya yang ini pertemuan pertama. Oh bukan, jadi pertemuan yang kedua. Ini saya tutup dulu ya. Nah ini, nah seperti ini. Jadi contohnya aplikasinya ini, seperti ini. Jadi penggunaan tadi itu ya, KVM Switch. Jadi kalau zaman dulu itu orang menginstal server itu masih kadang sendiri-sendiri seperti ini. Untuk domain kontrolnya sendiri, file server sendiri, print server sendiri, DNS sendiri, application server sendiri, terminal server sendiri. Jadi sendiri-sendiri seperti ini. Ya, makanya kalau ini ditaruh di ruang server, itu kan yang paling banyak makan tempat adalah monitornya, keyboardnya, mouse-nya. Kalau ini masing-masing dikasih monitor satu, keyboard, mouse satu, kan berarti kan tempatnya habis. Padahal rak server kan bentuknya kan seperti ini. Rak server. Nah, bentuknya rak server kan seperti ini. Nah, ini yang server yang umum yang besar ya. Jadi kan isinya jadi di sini tuh hanya server-server tok ini. Monitornya mungkin hanya satu, ya. Monitornya hanya satu, keyboard mouse satu, semuanya nanti pakainya KVM switch ya. Jadi menggunakan KVM switch nah, seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini rak server. Ini keyboard mouse-nya ini bisa dilipat ya. Jadi kayak bentuk laci gitu. Gambarnya mana? Nah ini. Walaupun ini ilustrasi, tapi nah ini. Jadi ini bukan laptop ya. Jadi memang ini layarnya dia untuk mengontrol ini semua. Nanti di atasnya sini ada tombolnya. Saya mau menjalankan server yang mana? Ini. Nah, nanti layarnya ini nanti tutup masuk kayak laci. Jadi ini satu rak server seperti ini. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, isi servernya biasanya untuk ini. Tapi sekarang ini sudah hilang karena sekarang sudah model menggunakan virtualisasi. Jadi dalam satu server ini banyak server ini semua, banyak OS ini. Itu nanti ada di virtualisasi itu ya. Aplikasinya bongkar pasang komputer. Oh itu tadi aplikasinya. Ini oh maksudnya aplikasi yang tadi. Aplikasi tadi di ini di nanti Anda bisa akses di ini Siakat ya. Di Siakat, kemudian nanti Anda masuk di pertemuan hari ini ya. Kemudian ini pertemuan hari ini. Nah ini di sini ada, nah ini ada link Google Drive. Nah ini materinya ada di sini semua. Ini mulai dari pertemuan 1 sampai terakhir, kemudian ini yang tadi virtualnya ada di sini. Jadi nanti bisa di-download di situ. Ya. Jadi nanti dicek di Siakatnya itu, di Siakatnya sudah ada. Ini sekarang kan yang pertemuan kedua.
Jadi setiap pertemuan nanti ada ini semua linknya sama. Oke ya, itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke pertemuan ketiga. Kayak ngebut ya, 1, 2, 3. Nanti yang besok pertemuan 5, 6, 7, nanti pertemuan 8-nya nanti UTS. Ini yang minggu depan. Tapi nanti UTS-nya modelnya dikerjakan di rumah. Jadi nanti yang pertemuan ke ini nanti besok 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti pertemuan 8 nanti UTS. Saya hanya mengaktifkan saja. Mau nanti kerjakannya nanti di rumah. Cuman multiple choice yang ganda. Jadi tidak seperti apa namanya IC itu ya. Mau digawe IC yo. Permisi Pak, boleh tanya Pak? Ya, monggo. Dari mana? Ino Ilma Pak. Ya, Ini kan saya posisi pengen beli laptop kas ya Pak, yang harus diperhatikan untuk kesehatan hardware-nya itu, kalau boleh tahu itu bagian mana saja Pak? Terima kasih. laptop second ya. Iya Pak, laptop second Pak. Nah, Ah, kalau, kalau laptop second itu agak jangan ya. Ya, yang pertama adalah kita belinya ke toko komputer yang kita kenal. Yang satu, karena kalau kita kenal sama penjualnya, jadi kita nanti akan yang pertama akan kita kalau saya biasanya saya tanya laptop secondnya ini karena apa? Dulunya orangnya makainya kenapa? Apakah dia karena upgrade atau karena rusak atau karena apa? Hampir sama kalau kita kayak mau beli kendaraan second gitu. Ini kendaraan second ini tadinya dijual kenapa? Apakah dia orangnya mau ganti kendaraan atau karena pemakaian? Ya, biasanya kan gitu juga. Yang kita tidak tahu adalah pemakaian. Gitu. Pemakaian. Yang perlu kita cek lagi adalah baterai ya, baterainya. Jadi kita bisa juga kalau yang komputer sekarang itu ada cara ngetes, ngecek baterai ya. Saya lupa perintahnya ya. Coba saya cari ya. Jadi kita bisa ngecek ini baterai. Jangan coba ya. Cek kondisi baterai laptop. Pakai perintah. Iya. Pakai script. Saya lupa perintahnya ya. Jadi yang pertama adalah baterai. Kemudian kalau harddisknya yang seperti apa? Harddisknya apakah pakai harddisk biasa atau pakai apa? Itu satu. Kemudian yang perlu Anda cek lagi adalah bandingkan tipe laptop itu yang second itu dengan kondisi yang terbaru sekarang. Jadi yang terbaru sekarang itu harganya berapa, terpaut berapa, ya, selisih berapa. Nah ini ya. Perintahnya ini, kita masuk CMD. Ini pengen mengetahui kondisi baterai. Ini kita ketikkan ini perintah ini. Power CFD
power CFG slash baterai report. Tulisannya salah. Baterai report, betul ya. Dan kita jalankan. Nah, sudah. Kemudian habis itu kita cek di sini. Reportnya ada di sini. Di C, user, folder ini, kemudian folder ini. Baru kita buka. Kita masuk di C, kemudian user. Ini biasanya bisa kita lakukan cek ini baterai. Karena baterai itu kan kita bisa melihat pemakaiannya juga ya. C, kemudian user, kemudian ini, kemudian tadi baterai, tadi kali apa nih, baterai report HTML. Udah ada ya. Jangan-jangan di D, karena punya saya ini user tidak ada. Lainnya yang D. Users ini baterai. Di sini tidak. Oh, ini dah. Ini kita buka ya. Kita buka pakai ini aja ya. Saya pakai Nah, ini adalah kondisi komputer saya, tapi ini kondisi baterai. Jadi ini nama BIOS-nya, kemudian built-in OS-nya, ya, kemudian ini ada merek HP-nya, serial number-nya, ya, kemudian ini kapasitas baterainya ini, kalau full penuh seperti ini, masa sini. Nah, ini penggunaan baterainya. Jadi ini, tapi dia tidak bisa nyimpen lama ya. Ini tanggal 9 ya, 9 bulan 10. Jadi 3 hari dok dia merekam 3 hari. Ini baterai, ini kepasang AC. Kemudian 100% selesai. Nah, pemakaian laptop ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi pada saat ini seperti punya saya ini, jadi tidak selalu terpasang di AC. Di AC itu listrik. Ini yang kondisi AC ini adalah listrik. Jadi kalau kita amati, ini kondisi terpasang di AC ini adalah kondisi 75%. Ini mungkin karena ini. Kemudian ini udah habis 2%, ini 4% pasang, ini 21%. Ini AC 99%, ini karena saya pakai ini Zoom ini. Karena kalau pakai Zoom, pakai ini baterainya cepat habis, makanya saya pakai power. Terus ini yang terakhir, nah ini yang terakhir sekarang, ini report ini 100% pakai AC. Jadi ini kondisi 100% ini adalah full penuh. Ini penuh, tapi dia pakai AC. Report generate ini sekarang. Jadi yang namanya laptop ini dipasang powernya itu pada saat kita udah mendekati habis, nah, kayak ini ya. 20% baterainya tinggal 20% baru saya pasang AC, ini 20% baru pasang ini 6. Ini karena tinggi kayak gini karena saya pakai ini Zoom kayak gini ya. Terus ini juga 60%. Ini kondisi baterai penggunaannya ya. Kemudian ini start time-nya, waktunya ya. Kemudian ini history apa ini, history baterainya ya. Ini kalau history baterainya ini sejak bulan Maret ya, 11 Maret ini bisa kelihatan aktif baterainya seperti apa. Kemudian ini ada kondisi standby, kondisinya ini durasinya juga ada.
Ini dari ini sampai ini sekarang. Kemudian kapasitas baterainya ini pada saat ngecas, kapasitasnya dia selalu penuh atau enggak ini. Jadi maksimal 27. Karena punya saya di sini maksimalnya adalah ini ya. Tadi berapa nih? 24,99 ini mWh milliwatts. Ini lifetime-nya ya, kondisi lifetime. Ini sejak OS-nya diinstal. Ini sudah berapa nih? Live. Ini jadi nah ini kondisi ini bisa dilihat itu tadi ya, dengan perintah itu tadi. Anda bisa cek, oh baterai saya kondisinya berarti bagus, normal. Nah ini kalau beli laptop second bisa beli pakai ini. Kemudian salah satunya untuk ngecek ini baterai. Kemudian yang satunya adalah bisa jalankan benchmark. Tapi kalau harddisknya pakai SSD tidak perlu. SSD pasti tidak perlu di benchmark. VGA bisa kita tes VGA. VGA-nya seperti apakah VGA-nya ada kerusakan atau tidak. Jadi VGA bisa juga. Ya mungkin itu ya. Kita yang paling penting adalah membandingkan harga ya. Harga yang terbaru sekarang seperti apa. Jadi jangan sampai apa namanya, loh kok malah lebih murah atau harganya sama dengan apa yang baru gitu, atau mungkin selisihnya kok cuman hanya berapa ratus ribu. Yang penting beli baru aja. Tapi bilang kayak gitu ya jangan sama pembelinya ya. Kok mahal gitu. Kalau gitu kan mending beli baru aja. Oke ya, mungkin sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini saya tak persiapan yang pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, kemudian nanti setelah itu nanti sampai jam 17.40, terus nanti break istirahat, nanti masuk lagi jam 18.30. Ini masih bertahan sampai malam enggak? Oke. Kalau yang rumahnya jauh-jauh gitu, ini laju semua. Hah? Hah? Kos di rumah. Itu laju. Jadi Purwodadi berapa menit, berapa lama? 1 jam. Dan Mas ya, rumahnya mana? Demak, Meranggen, Jeddah, nyebrang kali dok. Dulu pernah ada yang rumahnya dari mana ya? Pelahan, Purwodadi, Ngaringan. Ngaringan itu Purwodadi ya. Kamu Purwodadi ya? Purwodadi mana? Gerobokan. Kalau saya pernah tinggal di Kunduran, di Purwodo, Purwodadi itu masih masuk lagi, sama mau sampai ke Blora. Itu Ngaringan itu juga itu sebelum Kunduran. Ngaringan, Gagaan. Gagaan dulu atau Ngaringan dulu. Wirosari, Ngaringan, Gagaan. Jadi setelah Purwodadi. Oke ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Ini saya persiapan untuk yang pertemuan ketiga ya.